Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tirai cahaya ini sangat kuat, pasti sangat mahal. Bahkan di alam Dewa Naga, mustahil untuk membunuh puluhan ribu orang dengan satu pukulan. Saya meyakini kekuatan tirai ini tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama, ucap Li Yuan setelah berpikir sejenak. Mendengar ini, Heruan dan yang lainnya merasa masuk akal. Karena mereka belum pernah melihat formasi itu sebelumnya, apalagi mendengarnya, dan bahkan tidak tahu kalau formasi ini dipicu oleh batu roh. Dalam imajinasi mereka mengira bahwa tirai cahaya ini dipicu oleh kekuatan roh. Apakah itu berasal dari Suhan atau dari kerja sama semua murid Pavilion Tusen? Jika itu kekuatan roh, mereka meyakini bahwa itu tidak akan dapat bertahan lama. Lagi pula, hanya ada lebih dari 3.000 orang di Pavilion Tusen, dan di antaranya baru dikumpulkan beberapa hari yang lalu. Dan bakat orang-orang itu tidak mungkin melebihi murid sekte lain. Ambang batas Pavilion Tusen untuk mengumpulkan murid sangat rendah. Dalam waktu kurang dari sebulan, dan ditambah dengan bakat orang-orang ini, untuk mencapai tahap awal alam darah naga, itu tidak akan masuk akal. Dan berapa lama itu bisa bertahan di tahap awal alam darah naga dengan kekuatan rohnya? Jika kekuatan roh di tubuh mereka sudah terkuras, mereka tidak akan bisa bertahan selama setengah jam. Pernyataan ini masuk akal. Heruan tampak sangat dingin, dan berteriak, lanjutkan menyerang, tirai cahaya ini tidak akan bertahan lama. Jika kalian berhasil masuk ke Pavilion Dewa Tusen, masing-masing akan diberi hadiah 1.000 koin emas. Mendengar ini, 20.000 orang yang tersisa tiba-tiba bersemangat kembali. 1.000 koin emas. Jumlah ini terdengar kecil, tetapi dapat membeli banyak barang. Dan mereka semua mendengar apa yang dikatakan Li Yuan, dan merasa bahwa tirai tipis mungkin tidak akan bertahan lama, dan setelah sedikit terpasang di hati mereka, mereka menyerang lagi. Buom! Duar 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 duar! Buom! Serangkaian suara ledakan yang menakjubkan menyebar ke seluruh langit, dan 2.000 orang, dengan harapan mendapatkan 1.000 koin emas, sekali lagi menghantam tirai cahaya. Namun, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa tingkat kultivasinya, saat itu menyerang tirai cahaya itu akan ditelan secara langsung. Bahkan mereka sudah siap, dan segera mundur setelah pukulan, sejauh mungkin dari tirai cahaya. Tetapi setelah mengalaminya secara langsung, mereka menyadari bahwa kekuatan menelan tirai cahaya terlalu kuat dan terlalu kuat. Setelah mereka menyerang, tubuh mereka sepertinya telah berubah menjadi selembar kertas. Meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak memilikinya. Kekuatan perlawanan apapun hanya bisa ditelan oleh tirai cahaya, dan kemudian diputar menjadi kabut darah. Jangan mundur. Melihat seseorang ketakutan, Heruan segera berdiri dan berteriak, siapapun yang berani mundur, aku akan langsung membunuhnya. Mendengar kata-kata ini, eselon 1 lainnya sudah berada dalam kesulitan. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak terus menyerang, mereka akan benar-benar mati di tangan Heruan. Terus maju. Bahkan jika kalian mati, kalian harus bisa membuka tirai tipis itu. Semua orang terus bekerja keras, tirai tipis ini sudah berfluktuasi. Seseorang meraung, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat getaran keras di tirai cahaya, seolah-olah akan terbuka. Heruan dan yang lainnya secara alami melihat pemandangan ini, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Mereka merasa bahwa tirai cahaya itu akan segera terbuka. Tak heran Pavilion Tusen berani sombong. Ternyata punya metode yang aneh. Tapi sayang, kekuatan Pavilion Tusen terlalu lemah. Metode aneh yang didorong oleh kerja sama roh seperti ini hanya dapat dipertahankan jika mereka kuat dan jumlahnya besar. Tetapi Pavilion Tusen hanya puluhan ribu.
Itu sangat sedikit, dan tidak bisa lagi bertahan lama. Ucap Zhao Chen menganalisis. Jangan terlalu banyak berpikir, jika kita mendapatkannya, kita harus segera menyerahkannya kepada Wusong sejati, ucap Heruan. Mendengar ini, wajah Zhao Chen berkedut dan dia tampak sangat enggan. Wusong sejati mendukung mereka hingga hari ini, tetapi mereka juga membayar dengan harga yang luar biasa. Harga ini bahkan menjadi nyawa setiap suzerain. Lihat, itu akan segera rusak. Pada saat ini, Li Yuan tampak sangat gembira dan tiba-tiba berbicara. Heruan dan Zhao Chen sama-sama mendongak dan melihat tirai cahaya yang meroket. Ketika semua orang menyerang, ada celah besar yang tidak terduga. Retakan itu semakin membesar, seperti jaring laba-laba, padat, menyebar ke sekitarnya. Hahaha, bagus. Heruan tertawa. Zhao Chen juga berteriak, segera terobos tirai cahaya dan turunkan pavilion Tusen. Setelah kembali ke sekte, sekte akan menunggu kalian untuk merayakannya. Kata-kata ini langsung membuat orang-orang eselon 1 mendapat semangat yang besar. Mereka tidak bisa bertahan lagi. Lagi pula, sudah terlalu banyak orang yang meninggal. Hingga saat ini, hanya tersisa sekitar 7.000 orang. Tetapi mendengar kata-kata Zhao Chen, ditambah dengan fakta bahwa retakan yang tak terhitung jumlahnya memang muncul di tirai cahaya, hati mereka yang awalnya putus asa, kembali bangkit penuh harapan. Boom! Dengan serangan mereka, 2.000 orang lagi hancur seketika, dan tirai cahaya akhirnya pecah. Melihat pemandangan ini, semua orang merasa lega. Mereka senang bahwa mereka tidak mati, tetapi tidak terlalu bersemangat untuk memecahkan tirai cahaya. Sebaliknya, mereka sangat sedih, 30.000 penuh orang-orang, hanya ada 5.000 orang tersisa saat ini, yang setara dengan merenggut nyawa 25.000 orang sebagai imbalan atas pecahnya tirai cahaya ini. Dengan ini saja, Tusen Pavilion bangga akan hal itu. Tirai cahayanya rusak, beri aku. Heruan berdiri segera setelah tirai cahaya pecah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wajahnya berubah drastis. Tirai cahaya memang pecah, tapi tidak semuanya pecah, hanya sedikit bagian yang pecah. Pintu gerbang masuk itu lebarnya sekitar 10 kaki, meskipun rusak, tidak mungkin untuk melihat semua yang ada di pavilion Tusen dari luar gerbang. Dalam pandangan Heruan dan yang lainnya, pintu gerbang masuk itu redup, dengan cahaya ungu berkedip di dalam, dan cahaya terus membesar saat berputar. Hancurkan otak mereka. Pada saat ini, kata-kata samar Suhan juga tersebar di tembok gerbang. Dum, wosh. Saat kata-katanya jatuh, cahaya ungu dari dalam pintu gerbang bergegas keluar dengan suara yang mengejutkan. Bahkan lebih di bawah ledakan ini, cahaya ungu berubah menjadi riak, bergegas keluar dengan kecepatan yang tak terlukiskan, hampir seketika, menyapu 5.000 orang yang tersisa di eselon 1. Itu memang menyapu, dan hanya menyapu, tanpa suara. Tapi semua orang yang dilewati oleh cahaya ungu ini menghilang secara langsung di antara langit dan bumi dalam sekejap, tanpa meninggalkan sehelai rambut pun. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bukankah tirai cahayanya sudah rusak? Tidak. Cahaya ungu sedang menuju ke arah kita. Eselon lain di kejauhan melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Ketika mereka tidak dapat mempercayainya, mereka dengan cepat mundur, sosok yang gelap dan hancur, malu, melakukan semua yang mereka bisa, dan berlari menuju kejauhan. Apa? Selamatkan aku, selamatkan aku. Namun, kecepatan cahaya ungu itu sangat cepat mencapai batasnya, hampir mencapai jarak kilometer dalam sekejap mata. Beberapa terlambat untuk melarikan diri, atau mereka tidak cukup cepat. Setelah disalib, mereka semua menghilang di antara langit dan bumi, seperti 5.000 orang sebelumnya. Ini adalah mayat yang nyata. Di bawah pengejaran cahaya ungu itu, lebih dari 10.000 orang tewas sebelum cahaya ungu menghilang. Bajingan. Heruan memandang sosok putih yang masih duduk di tembok kota karena malu, dengan api menyembur keluar dari matanya. Mereka mengira bahwa tirai tipis ini akan segera rusak, siapa sangka tidak hanya tidak rusak,
tetapi juga kehilangan lebih dari 10.000 orang lagi. Apa itu? Zhao Chen juga mengertakkan gigi. Hari ini, mereka membawa semua murid di klan kecuali alam Vena Naga. Sebagian besar orang yang rusak saat ini adalah Qi Mingzong dan Hui Haizong. Karena kedua sekte ini memiliki murid terbanyak, tentunya banyak yang meninggal. Selanjutnya, pavilion ini menunggumu. Suara Su Han datang dari jauh lagi. Ada senyuman di wajahnya, yang bercampur dengan sarkasme dan ejekan. Tirai tipis rusak, sekelompok idiot. Formasi ini, yang disebut formasi pemecah iblis, mirip dengan formasi yang digunakan oleh Su Han untuk membunuh monster-monster itu ketika dia berada di pegunungan Monster Beast. Tapi susunan pemecah setan tidak diragukan lagi jauh lebih kuat, karena arai pemecah iblis memiliki salah satu keunggulan terbesar, yaitu dapat menyerap kekuatan serangan dari orang lain. Ketika kekuatan serangan yang diserap mencapai tingkat tertentu, itu akan diubah menjadi kekuatan serangannya sendiri, menghasilkan serangan pasif. Cahaya ungu itu adalah serangan pasif yang diserap oleh Demon Splitting Array setelah menelan 25.000 nyawa. Formasi ini bisa dikatakan biasa saja di bidang bintang, dan banyak orang yang mengetahui kekuatan formasi ini. Hanya para idiot ini di benua Longwu yang mengira itu karena tirai cahaya tidak dapat menahan, dan jika mereka diledakkan, mereka tidak akan bereaksi sebanyak mungkin, dan mereka akan dibunuh oleh iblis. Ekspresi Heruan dan yang lainnya pada saat ini begitu suram hingga mereka meneteskan air. Jika 25.000 orang itu benar-benar menghancurkan tirai tipis itu berkeping-keping, tidak apa-apa, tetapi sekarang, tanpa dihancurkan, apalagi 5.000 orang yang tersisa, bahkan 10.000 orang eselon 2, diikuti dengan kematian. Bolak-balik, pasukan aliansi yang setara dengan sekte-sekte ini telah kehilangan 40.000 orang penuh, tetapi masih tidak menyentuh satu rambut pun pavilion Tusen. Dan setelah barisan pemecah iblis itu menyerang sekali, retakan yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya muncul dipulihkan kembali. Lubang yang rusak juga dikembalikan ke penampilan sebelumnya di mata Zhao Chen dan yang lainnya. Tidak jauh dari pavilion Tusen, ada banyak orang yang menatap di sini. Orang-orang ini semua adalah kultivator biasa di Kabupaten Yunyang. Mendengar bahwa sekte Zhenwu benar-benar marah, dia memanggil 11 sekte di bawah sektenya untuk menyerang pavilion Tusen dan datang untuk menyaksikan kegembiraan. Apakah ini terlalu menakutkan? 40.000 orang belum memecahkan tirai tipis itu. Apa itu? Dengan tirai tipis itu saja, pavilion Tusen sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan di antara 9 sekte. Ada semburan udara dingin, dan semua orang yang menyaksikan pemandangan ini tercengang, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Tidak ada yang merasa bahwa puluhan ribu orang bisa membunuh pavilion Tusen, sekte kecil dengan hanya 3.000 orang. Tetapi pada saat ini, Heruan dan yang lainnya membayar harga 40.000 orang, tetapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh satu orang pun dari pavilion Tusen. Di antara orang-orang ini, Yun Qianqian berdiri dengan gaun warna-warni, dan mengikuti beberapa penjaga alam pil naga di sampingnya. Mata indah Yun Qianqian juga melebar, dan dia tidak percaya dari mana Su Han mendapatkan metode aneh ini. Apakah itu arai formasi? Yun Qianqian bergumam. Ketika saya bertemu Su Han untuk pertama kalinya, Su Han menyebutkan kata arai formasi, dan arai formasi teleportasi juga merupakan salah satu formasi. Namun, Yun Qianqian sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut formasi ini, karena menurutnya, ini hanya pendekatan berdampingan. Benua Longwu menganjurkan kekuatan, dan hanya dengan kekuatan yang benar-benar kuat bisa dihormati. Bahkan jika pavilion Wanbao telah merasakan manfaat besar yang dibawa oleh susunan teleportasi, Yun Qianqian masih tidak terlalu peduli. Bagaimanapun juga, uang hanyalah uang, pada dasarnya tidak terkait dengan kekuatan. Tetapi pada saat ini, tirai cahaya yang menakjubkan benar-benar mengalihkan pikirannya. Memusnahkan 40.000 orang dalam waktu yang singkat. Ini hanya tampilan sekte 9 Liu Pavilion Tusen,
Jika ditempatkan di tangan Pavilion Wanbao, seberapa kuatkah itu di tangan 10 sekte super? Tapi bukan masalah kalau Pavilion Tusen terus menyusut seperti ini. Jelas, meskipun tirai cahaya menakutkan, itu tidak dapat dipindahkan, dan itu membutuhkan banyak tenaga untuk mengendalikannya. Selama orang-orang Kim In Sung tidak melakukan apa-apa, mereka hanya bisa tinggal di depan gerbang Pavilion Tusen. Jika satu orang masuk ke pintu gerbang Pavilion Tusen, satu orang akan mati seketika. Seberapa cepat rantai modal Pavilion Tusen akan diputus? Ya, saya benar-benar ingin membicarakannya, tetapi Pavilion Tusen beruntung dan memperoleh metode yang luar biasa. Tetapi bagaimanapun, itu kalah dari kekuatan Kim In Sung dan 9 sekte lainnya. Selama Heruan memiliki sedikit otak, mereka tidak akan membiarkan orang menyerang. Ada komentar dari seseorang di dekat sini. Mata indah Yun kian-kian penuh warna, dan dia melihat sosok putih yang duduk di atas tembok gerbang dari kejauhan. Suhan, bisakah kamu benar-benar menggunakan metode yang lebih mengejutkan? Pada saat yang sama, Heruan dan yang lainnya akhirnya tahu. Mereka sangat ingin menghancurkan Pavilion Tusen, dan mereka membayar mahal, 40.000 pasukan mereka telah musnah. Semuanya, tetap tunggu di sini. Kekuatan Pavilion Tusen akan melemah dengan sendirinya. Setelah melemah kita bisa masuk. Kata-kata Heruan gelap, dan dia berkata dengan tegas. Iya, mendengar ini, para murid segera menjawab dan menghela nafas lega. Mereka benar-benar takut Heruan akan kehilangan akal sehatnya di bawah amarahnya, dan memaksa mereka menyerang lagi. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Suhan masih duduk di atas tembok gerbang dengan santainya. Sedangkan Heruan dan yang lainnya duduk di punggung binatang iblis mereka dengan mencibir. Di tempat lain, di sebuah penginapan, hahaha, Tuhan juga membantuku, dan Tuhan juga membantuku. Su Yun Chen, Su Yun Peng, dan Su Yuan Sheng berdiri di kamar. Su Yuan Sheng melirik keluar jendela, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Su Yun Chen dan Su Yun Peng sangat bersemangat. Ketika Suhan meminta keluarga Su untuk meninggalkan Kabupaten Yuanshan, mereka setuju, tetapi hanya untuk sementara waktu memindahkan keluarga Su ke tempat lain, dan ketiganya selalu tinggal di Kabupaten Yuanshan. Tunggu dan lihat di sini. Semua orang tahu bahwa Pavilion Tusen menyinggung sekte bela diri sejati, dan sekte bela diri sejati telah mengambil tindakan, menewaskan puluhan ribu orang yang ingin bergabung dengan Pavilion Tusen. Su Yun Chen dan Su Yun Peng bertaruh di Tusen Pavilion, mereka bukanlah lawan Zhen Wuzong. Ini benar-benar akan berperang, dan benih jahat Suhan yang berpaling dari leluhur pasti akan mati. Tubuh bersemangat Su Yun Chen bergetar sedikit. Selama jangka waktu ini, mereka telah diancam oleh Suhan, mereka tetap tinggal di penginapan. Mereka tidak keluar, karena mereka takut begitu mereka keluar akan ditemukan oleh Suhan. Memikirkan dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Kabupaten Yuanshan, kepala keluarga Su, kapan dia dianiaya seperti ini? Di depan Su Yuansheng, Su Yun Chen dan Su Yun Peng tidak menunjukkan apa-apa, tetapi di dalam hati mereka, mereka ingin sekali membunuh Suhan dan ayahnya. Jika bukan karena Suhan, Su Yun Chen dan Su Yun Peng akan tetap tinggal di rumah Su dengan mantap, menikmati status superior patriark. Ayah, Suhan dan Su Yun Ming sama sekali tidak peduli dengan perasaan kita, bahkan tidak peduli denganmu. Ucap Su Yun Chen memandang Su Yuansheng dan berkata ragu-ragu. Su Yuansheng tidak berbicara setelah masalah Suhan dengan keluarga Su terakhir kali. Kesan Su Yuansheng terhadap Suhan dan ayahnya tidak begitu baik. Selain itu, Su Yuansheng telah tinggal bersama Su Yun Chen selama periode waktu ini. Hal-hal buruk Su Yun Chen dan Su Yun Peng tentang Suhan dan putranya hampir habis. Su Yuansheng memikirkan tentang kebaikan Suhan dan Su Yun Ming lagi. Telah benar-benar terhapus oleh pembicaraan buruk ini. Suhanlah yang memaksa kita sampai ke titik ini. Su Yun Peng juga dengan dingin mendengus, orang jahat memiliki kejahatan mereka sendiri. Suhan berpikir bahwa jika dia mendirikan sekte,
dengan sedikit kekuatan, dia benar-benar bisa melanggar hukum. Bahkan dia berani menyinggung sekte bela diri sejati. Meninggalkan Kabupaten Yuanshan, saya tidak akan pernah melangkah lebih jauh. Apakah semua anak dari keluarga Su sudah menetap? Su Yuansheng bertanya tiba-tiba. Yah, sudah beres. Su Yunpeng ragu-ragu, dan berkata dengan suara muram, itu kakak tertua. Dia tidak mendengarkan apa-apa. Dia tampak sangat takut pada Su Han. Su Han memintanya pergi, dan dia benar-benar pergi. Kakakmu tidak takut pada Su Han, tapi dia sudah lelah dengan permusuhan keluarga ini, ucap Su Yuansheng terdiam sejenak, dan tiba-tiba menghela nafas, mungkin pilihannya juga benar. Benar, Su Yunchen mengangkat kelopak matanya, ayah, pilihannya benar-benar salah, karena tidak akan lama lagi Wuzong sejati akan menghancurkan Paviliun Tusen. Ketika Paviliun Tusen dimusnahkan, kemarahan Wuzong sejati kemungkinan besar juga akan terlibat dalam keluarga Xiao. Aku telah mengirim seseorang untuk memberitahu Wuzong sejati bahwa keluarga Xiao juga terkait dengan Paviliun Tusen, dan keluarga Xiao kemungkinan besar juga akan dihancurkan. Pada hari ini, keluarga Su kita adalah keluarga pertama yang sesungguhnya di Kabupaten Yuanshan. Ucap Su Yunpeng juga berkata, berarti kalian telah bekerja sama dengan Wuzong sejati? Tanya Su Yuansheng mengerutkan kening. Ya, jawab Su Yunpeng mengangguk penuh semangat. Su Yuansheng sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia masih menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun basis kultivasinya adalah yang tertinggi di antara keluarga Su sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Su Yunchen dan Su Yunpeng. Selanjutnya, tunggu saja kabar baik bahwa keluarga Xiao dan Paviliun Tusen dihancurkan. Su Yunchen berkata, ayah, jika Yunming dan Su Han datang kepada kami untuk meminta bantuan, Anda harus menahan diri. Pada saat ini, jika Anda terlibat dengan mereka, maka keluarga Su kita juga dapat dihancurkan. Aku tahu. Su Yuansheng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Yunpeng, kamu pergi dan beritahu murid-murid keluarga Su sekarang bahwa mereka bisa kembali. Adapun kakak tertua, jika dia mau, dia juga akan kembali, jika tidak, biarkan dia pergi, ucap Su Yunchen lagi. Ini baik, Su Yunpeng mengangguk. Faktanya, mereka berdua sudah sangat tidak puas dengan Su Yunli, tetapi karena identitas Su Yunli, dan Su Yunli tidak berniat menentang mereka, jadi mereka tidak memiliki tangan hitam terhadap Su Yunli. Jika Su Yunli tidak kembali, itu akan baik-baik saja bagi mereka mulai sekarang, keluarga Su hanya akan dikendalikan oleh mereka berdua. Jangan bergerak dulu. Perang antara Paviliun Tusen dan Zhen Wuzong, mungkin siapapun yang menang, masih terlalu dini bagi mereka untuk kembali, ucap Yuansheng. Apa menurutmu Paviliun Tusen masih bisa menang? Hahaha. Su Yunchen tertawa dan berkata, ayah, aku tahu kamu tidak ingin melihat Yunming dan Su Han mati, tetapi kamu juga harus rasional. Orang-orang seusiamu harus tahu paling banyak tentang kekuatan Sekte Zhenwu. Itu hanya di bawah yurisdiksinya. Ada lebih dari 10 Sekte 9 Liu, dan jumlah total murid mendekati 200.000. Apa yang digunakan Paviliun Tusen untuk melawan? Artinya, begitu banyak orang, satu ludah dari satu orang, sudah cukup untuk menenggelamkan Paviliun Tusen. Su Yunpeng juga mencibir. Dia adalah adik Su Yunchen sendiri, tapi saat ini dia seperti anjing seperti Su Yunchen. Saat menghadapi Su Yunchen, wajahnya penuh sanjungan, dan dia tidak berani untuk tidak menurut. Jika Paviliun Tusen benar-benar menang, apakah kamu akan membiarkan keturunan klan Su akan dibunuh Su Han? Su Yuansheng berkata lagi, Paviliun Tusen pasti tidak akan menang. Saya hanya ingin keluarga Su kembali secepat mungkin, jadi saya bisa merencanakan bagaimana mengambil alih pasar 3 keluarga lainnya, ucap Su Yunchen bangga. Dia memiliki kepercayaan diri yang besar, Paviliun Tusen pasti akan kalah, karena Wuzong sejati terlalu kuat dan terlalu kuat. Kekuatan Zhen Wuzong sangat mengakar di hati rakyat, dan itu tidak terhapuskan.
Untuk menghadapi Sekte Sembilan Liu yang baru didirikan di distrik Pavilion Tusen, mereka tidak perlu menggunakan semua energi mereka, mereka hanya cukup menggunakan jari-jari mereka. Ayah, saudara laki-laki keduaku punya pikiran sendiri. Jika kamu benar-benar mengkhawatirkan Yunming dan Su Han, maka aku bisa berjanji kepadamu bahwa jika mereka tidak mati kali ini, aku tidak akan membiarkan mereka lapar jika mereka ingin pergi ke rumah Su di masa depan. Su Yunpeng mencibir. Dengan kata-kata ini, hubungan keluarga antara keluarga Su dan Su Han hampir putus sepenuhnya. Sekarang, Su Yunchen dan Su Yunpeng hampir tidak peduli dengan pikiran Su Yuansheng. Su Yuansheng selalu untuk keluarga Su, dan keluarga Su sekarang ada di tangan mereka. Tok tok tok. Saat ini, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Siapa? Ekspresi Su Yunchen berubah. Patriark, ini aku. Suara yang dikenal datang dari luar, dan itu adalah orang dari keluarga Su yang dikirim Su Yunchen untuk menanyakan informasi. Su Yunchen hanya menghela nafas lega. Dia telah bersembunyi di penginapan selama periode waktu ini dan selalu sangat berhati-hati. Lagi pula, dengan ketegasan asli Su Han, jika dia benar-benar menemukan mereka, dia mungkin akan melakukannya secara langsung. Masuk, ucap Su Yunchen. Pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya masuk dan berkata dengan suara rendah, Patriark, ada berita tentang perang antara Pavilion Tusen dan Wusong sejati. Katakan. Su Yunchen dan Su Yunpeng saling memandang, keduanya menunjukkan kegembiraan. Mereka bahkan tidak sabar mendengar kabar bahwa Pavilion Tusen telah musnah, dan Su Han bersama ayahnya terbunuh. Zhen Wuzong tidak mengambil tindakan, tetapi mengirim 11 Sekte 9 Liu di bawah yurisdiksinya, hampir 150.000 murid, ucap pria paruh baya itu. Su Yunchen mengerutkan kening, bicaralah tentang poin utama. Mendengar ini, pria paruh baya ragu-ragu sejenak dan berkata, Zhen Wuzong, 40.000 orang meninggal. Bagaimana dengan Tusen Pavilion? Su Yunchen bertanya. Pavilion Tusen. Pria paruh baya itu mengatupkan mulutnya, dan berkata, dari awal sampai akhir Pavilion Tusen, tidak ada seorang pun dari murid yang muncul. Hanya Master Pavilion Tusen, Su Han, yang duduk di atas tembok pintu gerbang. Apa? Ekspresi Su Yunchen dan Su Yunpeng berubah, dan Su Yunchen melebarkan matanya dan berkata, ini tidak mungkin. Hanya satu Su Han dapat membunuh 40.000 pasukan Wusong sejati. Bukan Su Han yang membunuh mereka, tapi tirai cahaya di tembok pintu gerbang Pavilion Tusen. Pasukan Wusong sejati ingin menerobos secara paksa, tapi tidak berhasil menerobos. Belum lagi, tirai cahaya membombardir dan membunuh 40.000 orang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan, selain menunggu. Dan saya telah mengamati Pavilion Tusen dari jauh, ucap pria paruh baya itu. Zhen Wuzong, sekelompok sampah ini, dasar sampah. Su Yunchen membenci langit. Dia awalnya ingin menggunakan tangan Wuzong sejati untuk menghancurkan Su Han dan Tusen Pavilion, tetapi dia tidak menyangka Wuzong sejati bahkan belum bisa menyentuh Tusen Pavilion, malah kehilangan 40.000 pasukan. Sekte 8 Liu sialan, kurasa Wuzong sejati hanyalah sebuah nama. Su Yunpeng juga berkata dengan getir. Hanya wajah lama Su Yuansheng yang bergetar, dan desahan di hatinya menjadi lebih berat. Sekte Zhenwu mengatakan bahwa mereka tidak dapat memasuki Pavilion Tusen, tapi mereka akan selalu menunggu di depan gerbang sampai kekuatan cahaya itu melemah, baru mereka akan masuk, ucap orang tua itu. Semua orang percaya bahwa Pavilion Tusen hanya mengandalkan tirai cahaya. Mereka tidak mengetahui sebenarnya bahwa semua murid Pavilion Tusen sedang berkultivasi. Mendengar ini, emosi Su Yunchen sedikit mereda. Ya, hanya ada beberapa ribu orang di Pavilion Tusen. Bagaimanapun, itu bukan lawan dari Tru Wuzong. Seiring berjalannya waktu, Pavilion Tusen pasti tidak akan bisa menahannya. Kalau begitu pergi keluar untuk menyelidiki. Setelah Pavilion Tusen hancur, segera kembali untuk melapor. Perintah Su Yunpeng. Iya, setelah pria paruh baya selesai berbicara, dia menjauh dan mundur. Su Han,
Aku tidak percaya itu. Kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Sekte Lama Delapan Liu. Su Yunchen mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri. Di tempat lain, Paviliun Tusen, saat ini, tirai cahaya masih bersinar dengan cahaya redup, seperti riak, lapisan demi lapisan, bergelombang di luar seluruh tembok gerbang. Di dalam tirai cahaya, Su Han sedang duduk di atas tembok gerbang dengan kulit jeruk jatuh kemana-mana. Dia masih memegang jeruk yang sudah dikupas dan memakannya. Dan di suatu tempat sekitar 2 mil dari tembok gerbang, Heruan dan yang lainnya menatap pintu gerbang dengan penuh semangat, berharap pasukan Paviliun Tusen keluar. Itu sangat membosankan. Kata-kata Su Han datar dan suaranya kecil, tapi dia bisa dengan jelas mendengar 110.000 orang yang tersisa. Inikah kekuatan Wusong sejati? Kakiku sedikit lemas karena ketakutan. Hahaha, ucap tawa Su Han penuh ejekan. Su Han, kamu berani berdiri di sana dengan arogan. Heruan duduk di Cian Iron Beast dan mendengus dingin. Jika Anda memiliki kemampuan, mari bertarung denganku, dan sekte ini akan menyelesaikan Paviliun Tusen. Hanya kamu, ucap Su Han mencibir. Jika kamu tidak berani keluar, tetaplah di dalam tirai tipis itu. Aku tidak percaya bahwa orang-orang dari Paviliun Tusen tidak akan keluar seumur hidup. Selama mereka keluar, itu akan menjadi tanggal kematian mereka. Zhao Chen juga berkata, siapa yang mati dan siapa yang hidup, belum tentu benar. Su Han berkata dengan enteng, kalau begitu kamu bisa membiarkan mereka keluar dan mencoba. Li Yuan mengertakkan gigi. Sejak dia diancam oleh Su Han terakhir kali, hampir kehilangan nyawanya, dan kehilangan 300 juta koin emas, Li Yuan selalu ingin memotong Su Han dengan ribuan dolar. Sial, aku berpikir untuk menggunakan pasukan aliansi Zongmen untuk menyerang Paviliun Tusen dalam satu gerakan, dan kemudian membiarkan Su Han berlutut di depanku dan membenturkan kepalanya, dan akhirnya mengambil nyawanya, tetapi aku tidak menyangka akan seperti ini hasilnya, Li Yuan bergumam dalam hati. Benar-benar tidak ada artinya hanya berdebat di sini. Su Han makan jeruk terakhirnya, berdiri perlahan, mengulurkan tangan dan meregangkan dengan malas. Detik berikutnya, dia tiba-tiba melompat dari dinding dan berjalan langsung keluar dari tirai cahaya. Melihat ini, Heruan dan yang lainnya menatap dan berdiri dengan tiba-tiba. Berani-beraninya kau keluar. Semua orang melihat ke arah Su Han dengan niat membunuh. Lalu Heruan tertawa lebih banyak lagi, dan ketika dia menampar binatang besi api merah dengan tangan kanannya, binatang besi api merah besar itu segera berdiri. Su Han, kamu benar-benar mencari kematian. Heruan mencibir. Apa kau tidak ingin membunuhku dengan tanganmu sendiri? Ucap Su Han dengan datar, pakaian putihnya bergerak mengikuti angin. Tingkat kedua, bunuh dia. Heruan melambaikan tangannya. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang bergegas ke depan, dan berbagai serangan brilian keluar dari mereka, dan langsung menuju kepala Su Han. Sekelompok sampah. Dum. Su Han mengangkat langkahnya, mengetuk tanah dengan ringan, dan sosoknya tiba-tiba terbang keluar ke kerumunan. Wush. Buom. Duar-duar-duar. Duar-duar. Buom. Duar-duar. Selas-selas-selas. Duar-duar. Su Han membantai 2000 pasukan dalam sekejap. Setelah itu, sosoknya mengambang di udara. Itu benar-benar bisa terbang. Heruan dan yang lainnya mengontrak, pupil mata mereka terkejut dengan kemampuan kecepatan Su Han, dan mereka merasakan basis kultivasi nadi naga Su Han dengan jelas. Mereka benar-benar tidak percaya bagaimana ranah nadi naga bisa terbang dan mempunyai skill bertarung seperti itu. Dari mata telanjang, Su Han sama sekali tidak menggunakan benda asing. Pada saat ini, Su Han terbang, mendekati kehampaan, dan sebuah cahaya bermekaran dari telapak tangannya. Wush! Tubuhnya dikelilingi oleh elemen atribut angin. Bagi Su Han, mantan kaisar kuno, terlalu sederhana untuk memanipulasi berbagai elemen atribut. Boom! Ada suara keras, dan telapak tangan besar mengembun dari kehampaan. Telapak tangan itu awalnya hanya seukuran telapak tangan orang biasa, tetapi saat jatuh,
itu menjadi semakin besar. Pada akhirnya, itu menutupi radius puluhan meter, dan ketika jatuh, semua lubang yang lewat membuat suara sinis. Rasa panas yang kuat datang dari telapak tangan tersebut. Keterampilan naga apa ini? Semua orang kaget, termasuk Heruan dan lainnya. Baik Heruan dan Zhao Chen adalah pusat kekuatan puncak di alam naga pil. Mereka telah hidup selama beberapa dekade, tetapi mereka belum pernah melihat keterampilan naga semacam ini. Terutama, skill naga ini masih ditampilkan dari ranah Vena naga. Mundur! Seseorang berteriak, menatap telapak tangan yang jatuh dari langit, dan mundur dengan cepat. Dalam sekejap, zona vakum puluhan meter muncul dari kerumunan. Tapi kecepatan mundur mereka masih lambat dari kecepatan serangan telapak Su Han. Boom! Seolah-olah bumi hancur, dan seolah-olah kekosongan itu terkoyak, suara besar menyebar ke seluruh tanah pada saat ini. Asap dan debu membubung dan menyapu daerah sekitarnya, dan ratusan orang diledakkan menjadi lumpur darah. Tubuh mereka lenyap sama sekali, dan di bawah suhu nyala api yang membakar, hanya semburan asap hitam yang keluar. Dia hanya seekor naga, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Heruan dan yang lainnya juga dalam proses mundur. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak dapat percaya apa yang terjadi saat ini. Taktik manusia. Untuk orang kuat yang bisa terbang, apa gunanya taktik laut manusia? Boom! Su Han melakukan teknik itu lagi, tapi kali ini telapak tangannya tidak terlalu besar, tapi panjangnya hanya 2 meter, warna merah di atasnya juga sudah menghilang, malah berubah menjadi emas. Di antara 5 elemen, Master Emas membunuh dan memotong. Dibandingkan dengan atribut api, kekuatan serangan metalik bisa disebut kehancuran, yang bisa ditingkatkan beberapa kali. Tidak ada penyimpangan di telapak tangannya, dan tujuannya sangat jelas. Li Yuan duduk di Dark Moon Beast di antara kerumunan. Melihat telapak tangannya, wajah Li Yuan berubah liar, langsung pucat. Dia dengan jelas melihat bahwa ketika telapak tangannya berlari melintasi kehampaan, kekosongan itu sepertinya telah merobek celah besar, dan cahaya hitam muncul darinya. Li Yuan, kembali. Heruan berkata dengan keras. Li Yuan mengatupkan giginya, mengapa dia tidak tahu dia akan mati. Basis budidaya jangka menengah dari alam inti naga pecah sepenuhnya, dan binatang bulan gelap di bawahnya juga merasakan krisis besar, dan segera meraung dan bergegas pergi ke tanah. Aku ingin membunuhmu, apakah kau takut? Kata-kata sederhana Su Han datang dari kehampaan. Li Yuan ketakutan, perasaan krisis yang kuat itu tidak berkurang, tetapi telah meningkat secara dramatis. Mengikuti gerakannya, telapak emas juga menyimpang dari lintasan aslinya di tengah kulit pucat Li Yuan. Dia membanting ke arahnya dengan keras. Hentikan pukulan ini, istana ini memiliki hadiah yang besar. Li Yuan meraung. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Su Han, dan ancaman dari telapak tangan emas itu terlalu besar. Seseorang bergegas keluar dari segala arah, dan berbagai serangan pecah, meledakkan Su Han. Duar. Namun, di bawah pengaruh telapak tangan emas, semuanya sia-sia, dan tidak ada serangan yang bisa menahannya. Bahkan jika itu adalah pertahanan, itu akan hancur dalam sekejap. Buom. Itu hanya telapak tangan, tetapi pada saat ini, raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kerumunan, dan ratusan murid terkubur di sini di bawah pukulan ini. Pada titik ini, tidak ada yang berani melawan. Pada saat ini, Li Yuan telah melarikan diri hampir 1000 meter, dia hampir menggunakan kecepatan maksimumnya. Melihat ke belakang dari waktu ke waktu, wajahnya terus bergerak-gerak. Masih berlari. Pada saat ini, suara dingin yang sepertinya datang dari neraka terdengar dari telinganya, dan wajah Li Yuan berubah drastis. Dia menoleh tiba-tiba, dan melihat sosok putih berdiri dengan tenang di kejauhan, dengan senyuman di wajahnya yang lembut, tetapi senyum itu seperti iblis. Kau pasti bukan Vena naga, teriak Li Yuan meraung sambil berlari. Apakah itu penting?
Su Han tersenyum tipis. Ketika kau berada di pavilion Tusen, kau tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk membunuhmu. Saya juga memberi Anda kesempatan, mengapa kau tidak menghargainya? Aku adalah penguasa istana dari Istana Serigala Perak yang bermartabat, bagaimana kau bisa membuatku begitu terhina? Mata Li Yuan berwarna merah darah. Martabat dan kehidupan, jika itu aku pasti akan memilih yang terakhir. Suara Su Han jatuh, langkahnya sedikit menyentuh tanah, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Kelang, ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke Li Yuan. Adegan ini, seperti di pavilion Tusen di awal, kecepatan Su Han sangat cepat hingga ekstrim, sulit dideteksi, dan keberadaannya aneh dan tidak pasti, yang mengejutkan. Melihat penampilan Su Han, ekspresi Li Yuan berubah lagi, tetapi di bawah matanya yang ngeri, ada sentuhan kegembiraan yang jelas tersembunyi. Hahaha, Su Han, kamu ingin membunuhku? Tidak mungkin. Li Yuan tertawa, sosoknya dengan cepat mundur. Meskipun dia tidak bisa menandingi kecepatan menakutkan Su Han, dia akan disalib hampir dalam sekejap mata, tetapi kengerian di wajah Li Yuan benar-benar menghilang. Apakah kau percaya diri? Su Han menyipitkan matanya. Boom! Pada saat ini, nafas sedingin es datang dari belakang. Su Han mengerutkan kening, melepaskan pukulan ke Li Yuan, berbalik tiba-tiba, dan meledak dengan pukulan. Boom! Sesosok muncul dari kehampaan. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan mata berlumpur, tetapi di dalam lumpur, ada cahaya yang luar biasa. Alam Dewa Naga. Sosok Su Han bergerak mundur, hanya merasakan lengannya mati rasa. Baru kemudian, dengan kekuatan 108 urat naga dan perpaduan elemen sihir dari penyihir tingkat 1, dia mampu menahan pukulan ini. Jika dia hanya mengandalkan level kultivasi seni bela dirinya, dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bagaimanapun, lawannya juga adalah alam Dewa Naga, bahkan jika dia telah mengembangkan 108 pembuluh darah naga, tidak mungkin untuk melintasi beberapa alam dan bertarung melawan alam Dewa Naga. Tapi, apa yang diandalkan Su Han bukanlah budidaya seni bela diri yang sial. Diblokir, orang tua itu memandang Su Han, dan sudut mulut tua yang keriput terangkat. Kau adalah pria kecil yang menarik, yang benar-benar dapat memblokir pukulan orang tua ini dengan hanya kekuatan alam Vena Naga, ucap orang tua itu. Apakah kamu pikir kamu kuat? Ucap Su Han memandang pria tua itu dengan nadanya masih tenang. Kekuatanku cukup untuk membunuhmu, ucap lelaki tua itu. Ada kilatan mematikan di mata lelaki tua itu, dan dia tiba-tiba bergegas menuju Su Han. Ternyata itu adalah alam Dewa Naga. Di antara 9 sekte di bawah yurisdiksi Zen Wusong sejati, awalnya ada 3 Dewa Naga, tapi sekarang, seseorang alam Dewa Naga akhirnya mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa kuat pavilion Tusen, dia tampaknya bukan lawan dari alam Dewa Naga. Di bawah serangan ini, dia terguncang kembali. Itulah alam Dewa Naga, dia bisa terbang dalam kehampaan, kepalan tangan bisa menghancurkan puncak gunung, dan telapak tangan bisa merobek keberadaan monster raksasa. Di kejauhan, praktisi biasa yang telah menonton dipindahkan. Mereka telah menatap ke sini, tanpa memalingkan mata, meskipun kata-katanya seperti ini, ketika mereka melihat Su Han, mereka masih memiliki sentuhan kekaguman. Lagi pula, Su Han adalah alam Vena Naga. Nafas alam Vena Naga sangat jelas dan nyata, bahkan jika Su Han sengaja berkumpul, dia tidak bisa melakukan itu. Di medan perang, Li Yuan dengan cepat mundur, dan pembangkit tenaga listrik alam Dewa Naga mengambil tindakan. Dia merasa bahwa dia telah mampu menyelamatkan hidupnya. Su Han, kamu baru saja menemukan kematianmu. Kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun dari pasukan aliansi kami dapat membunuhmu. Saat mundur, Li Yuan berteriak dengan gembira. Kau akan mati. Su Han menoleh dan berkata dengan ringan. Berani mengabaikanku. Dengus dingin datang dari belakang. Serangan lelaki tua itu telah datang, dan dia menghela nafas dalam hatinya. Usia Su Han masih terlalu muda, saat ini dia bahkan berani mengabaikannya.
Ini sudah berakhir. Hei, kapan? Dan mengancam Li Yuan, apa kamu tidak tahu bahwa kamu akan mati? Pria sombong, dia pantas mendapatkannya. Para pembudidaya biasa itu adalah mulut yang membenci besi tapi bukan baja, karena mereka sudah melihat bahwa tinju lelaki tua itu hendak mengenai Su Han. Di antara kerumunan, Yun Qianqian memegang spar di tangannya. Spar ini berwarna biru dan kuning, dengan cahaya redup bersinar di atasnya. Ada sedikit ekspresi cemas di wajahnya, melihat Su Han dari kejauhan, kekhawatiran muncul di dalam hatinya secara tidak sadar. Hanya Yun Qianqian yang tahu bahwa Su Han memiliki 3 kesempatan untuk membiarkan Paviliun Wanbao mengambil tindakan. Selama dia menghancurkan spar, akan ada kekuatan besar segera untuk memblokir serangan orang tua itu. Namun, Su Han tidak berbicara, dan Yun Qianqian juga tidak bisa menghancurkannya. Kenapa kamu belum bicara? Alis Yun Qianqian sium mengerut dalam-dalam. Dia mengerti bahwa Su Han pasti tahu bahwa dia ada di sini, dan yang dia tunggu adalah pembukaan Su Han. Boom! Namun, Su Han tidak meminta bantuan sampai orang tua alam Dewa Naga menghancurkan sosok Su Han berkeping-keping. Apa dia tidak tahu aku di sini? Wajah cantik Yun Qianqian berubah, dan penyesalan muncul di hatinya. Jika dia tahu ini, dia harus menghancurkan spar terlebih dahulu. Hahaha. Su Han, kamu benar-benar harus. Pada saat ini, seringai Li Yuan datang lagi, tetapi sebelum dia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Mustahil. Pada saat ini, pupil Li Yuan berkontraksi dan jantungnya berdegup kencang, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang yang melihat pemandangan ini melompat dengan keras dan menarik napas. Tidak mati. Yun Qianqian juga melihat bahwa tubuh Su Han memang hancur, namun tidak ada semburan daging dan darah. Itu hanya bayangan. Ini, Yun Qianqian membuka mulut kecilnya, wajah cantiknya luar biasa. Bayangan. Bagaimana bayangan sisa muncul? Hanya ketika kecepatannya cepat hingga ekstrim, menembus batas yang dapat diamati dengan mata telanjang, akan ada bayangan sisa. Alam Dewa Naga bisa terbang, dan saat terbang, itu jauh lebih cepat dari yang lain. Tapi bisa terbang tidak berarti bayangan sisa juga bisa dipadatkan. Tidak ada keraguan bahwa bahkan di alam Dewa Naga, tidak mungkin untuk memadatkan bayangan. Kecepatannya lebih cepat dari alam Dewa Naga. Saat ini, Yun Qianqian hanya merasa pandangan dunianya telah diubah. Di alam Vena Naga, tidak masalah jika alam darah naga seperti membunuh ayam dan anjing, tapi bagaimana kecepatan ini bisa lebih cepat dari alam Dewa Naga? Itulah alam Dewa Naga. Li Yuan, dia ada di belakangmu. Teriakan keras heruan menyebar ke seluruh lapangan, dan rambut Li Yuan berdiri dan kulit kepalanya meledak. Dia berbalik tiba-tiba, tetapi melihat sosok putih berdiri di belakangnya dengan senyum seperti hantu. Ku bilang, kau akan mati. Su Han berbicara, dan pada saat yang sama, telapak tangannya menonjol, seperti kilat, dan itu sampai ke alis Li Yuan dalam sekejap. Tidak, Li Yuan benar-benar ketakutan kali ini. Dia secara naluriah mundur dan berteriak pada saat yang sama, Su Han, aku tidak terlalu membenci kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Kau bahkan menginginkan kepalaku, seberapa besar kebencian yang kamu miliki. Boom! Saat suara itu jatuh, telapak tangan Su Han menepuk alis Li Yuan dengan keras. Kepalanya langsung meledak, otaknya berceceran dan darah muncrat dengan cepat. Menghadapi serangan Su Han, Li Yuan tidak sempat bereaksi, salah satunya karena Su Han tampak terlalu aneh, dan yang lainnya karena kecepatan serangan Su Han terlalu cepat dan cepat. Li Yuan meninggal, dan seluruh tempat sunyi. Detik berikutnya, ada semburan udara dingin. Li Yuan, mati. Su Han ini benar-benar sangat menakutkan. Tidak bisa diprovokasi, tidak bisa diprovokasi. Pada saat ini, mata San Xiu yang memandang Su Han dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Su Han jelas lebih cepat dari alam Dewa Naga, tapi dia tidak melawan orang tua itu sama sekali. Sebaliknya, dia masih mengejar Li Yuan dan membunuhnya dengan cepat.
Ini sepenuhnya menunjukkan karakter Su Han. Siapa yang berani menyinggung orang seperti itu? Ucap para pengamat bergidik. Bangsat. Orang tua itu berteriak dengan marah, dan dia tidak menyangka bahwa Su Han benar-benar akan membunuh Li Yuan di depannya. Jika masalah ini menyebar, di mana wajah alam Dewa Naga? Bajingan kecil, mati untukku. Orang tua itu sangat marah, melambaikan tangannya lagi dan lagi, telapak tangan jatuh ke seluruh langit, dengan kekuatan mengerikan dari alam Dewa Naga, dia menepuk Su Han. Duar duar duar, kehampaan meraung, dan kekuatan alam Dewa Naga memang menakutkan, dan kekosongan akan hancur, dengan cahaya bersinar, seperti suara retakan langit. Namun, Su Han tidak memperhatikan serangannya, sebaliknya, dia menginjak kekosongan di bawah kakinya, mengubah sosoknya menjadi bayangan, dan langsung pergi ke Zhao Chen. Melihat Su Han bergegas, mata Zhao Chen tiba-tiba menyusut, dan dia segera menampar binatang iblis yang dia tunggangi. Binatang besi api merah meraung, memuntahkan api yang sangat panas, seperti letusan gunung berapi. Wosh! Su Han menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu coba lihat, apa itu pengendalian tembakan yang sebenarnya. Saat suara itu jatuh, Su Han melambaikan telapak tangannya, dan kekosongan di depannya tiba-tiba menjadi panas, kabut air muncul, dan udara benar-benar menguap. Detik berikutnya, di mata banyak orang yang tidak bisa mempercayainya, naga api yang panjangnya 10 meter tiba-tiba mengembun. Apa? Melihat kemunculan naga api raksasa, ekspresi Zhao Chen berubah drastis. Bahkan serangan binatang besi api merah itu sedikit, dan api yang disemprotkannya langsung ditelan oleh naga api. Naga adalah binatang paling suci dan bisa disebut suci. Benua Longwu awalnya dinamai menurut nama naga. Seekor naga raksasa pernah muncul, mengendalikan segalanya dan mendominasi suatu era. Ini adalah hal suci, ini juga hal yang mengerikan, dan ini adalah hal spiritual dari semua orang seni bela diri di benua Longwu. Meskipun ada legenda naga, tetapi tidak pernah melihat naga yang sebenarnya, tidak ada yang bisa membayangkan seberapa kuat naga itu. Su Han selalu merasa bahwa dataran rendah benua Longwu adalah planet yang ditinggalkan, tetapi dia harus mengakui bahwa bahkan di bidang bintang, naga raksasa juga merupakan ras yang sangat kuat. Dengan raungan, ia dapat menghancurkan planet. Pada saat ini, semua orang sepertinya telah melupakan kekuatan naga api. Mereka semua memandang naga api tersebut dan jatuh ke dalam keterkejutan. Itu benar-benar naga. Dia benar-benar bisa memadatkan naga raksasa. Apa dia pernah melihat naga raksasa? Aku tidak percaya, apakah ini masih pembuluh darah naga? Kata-kata kaget Dao datang dari orang-orang ini. Ketika mereka berbicara, naga api raksasa itu menatap binatang besi api merah, dan itu benar-benar menyerap api yang dipancarkan oleh binatang besi api merah. Binatang besi api merah mengeluarkan raungan rendah. Naga raksasa adalah kepala dari semua binatang, dan penampilan raksasa api ini jelas menekannya dalam-dalam di levelnya. Detik berikutnya, pikiran spiritual Su Han bergerak, dan naga api menarik napas dalam-dalam, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Benar-benar dingin, karena dengan menghirup naga api, semua aura atribut api di ruang sekitarnya benar-benar tertelan. Selebihnya dingin. Qian Iron Beast sepertinya telah melihat hal yang sangat menakutkan, dan ada kengerian di matanya, dan dia segera mundur. Jangan mundur, itu bukan naga sungguhan, itu hanya terkondensasi dari orang itu. Ucap Zhao Chen dengan keras menepuk kepala binatang besi api merah tersebut. Pada saat ini, naga api membuka mulutnya, dan pilar api yang besar tiba-tiba menyembur keluar. Pilar api ini memenuhi langit, seperti sungai api yang panjang, melintasi kehampaan, warna merahnya mempesona dan menakutkan. Apa? Ingin melarikan diri? Selamatkan aku, selamatkan aku. Wosh! Dum! Persis seperti letusan gunung berapi, tiang api itu jatuh dari langit dan berjatuhan di wilayah yang luas. Ratusan orang tidak bisa melarikan diri, terbakar api, dan mati terbakar. Dan Zhao Chen dan Qian Iron Beast juga ada di dalamnya.
Zhao Chen dikelilingi oleh sinar cahaya, yang merupakan topeng cahaya, yang dia kenal dengan aura naga, tetapi ketika topeng cahaya ini bersentuhan dengan nyala api, itu segera berubah menjadi ketiadaan. Tidak mungkin. Zhao Chen tidak bisa mempercayainya. Apakah itu tidak mungkin? Ucap Su Han menggelengkan kepalanya sedikit. Bisakah hal bodoh memblokir teknik api naga api merah yang dilakukan oleh seorang magister hanya dengan mengandalkan topeng cahaya di tubuhnya? Teknik naga api merah muda ini adalah salah satu sihir tingkat tinggi dan hanya dapat digunakan ketika mencapai tingkat magister. Jika apa yang Su Han baru saja tunjukkan bukanlah level magister, tetapi level magister tingkat 4 saat ini, belum lagi topeng belaka, bahkan Zhao Chen sendiri akan langsung dibakar ke dalam kehampaan. Jelas, Su Han tidak ingin memperlihatkan kekuatannya sepenuhnya. Hanya ada 3 tujuan baginya untuk turun tangan, yaitu membunuh Li Yuan, Zhao Chen, Heruan. Adapun lelaki tua di alam Dewa Naga, Su Han tidak ingin bertarung dengannya. Alam Dewa Naga memiliki jiwa, bahkan jika tubuh hancur, jiwa dapat melarikan diri, yang setara dengan memiliki 2 nyawa. Ketika Su Han tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, agak sulit untuk membunuh alam Dewa Naga dan akan membuang banyak waktu. Bangsat, ayo bunuh aku kalau bisa. Zhao Chen mundur sambil meraung, dan pada saat yang sama, dia meraih seorang murid yang gemetar, dan menamparnya hingga berkeping-keping. Duar, jika kalian ada yang berani mundur, kalian semua akan kubunuh. Cepat maju dan serang Su Han, teriak Zhao Chen. Melihat pemandangan ini, para murid gemetar, mengertakkan gigi, dan langsung bergegas menyerang Su Han. Heruan juga memberi perintah, dan ada lebih dari 100.000 murid yang tersisa di lapangan, semuanya meledak ke arah Su Han. Serangan 100.000 orang jelas sangat mengkhawatirkan. Heruan dan yang lainnya tidak peduli dengan eselon 1 atau eselon 2 saat ini, karena di tangan Su Han, yang disebut eselon ini tidak ada gunanya sama sekali. Eselon menyerang satu persatu, tapi hanya untuk mati. Teknik naga air es dingin. Wosh! Melihat serangan itu datang, Su Han melambaikan tangannya lagi, dan naga sepanjang 10 meter lainnya muncul. Klang! Hanya saja naga itu berwarna biru langit, dengan cahaya biru kristal mengalir di tubuhnya, seperti patung es yang indah. Kedua naga panjang itu membuka mulut mereka pada saat yang sama, menyemburkan air dan api, dan udara lokal naik dan turun dengan cepat. Setelah dibekukan menjadi patung es, mereka dengan cepat dilebur oleh api. Buom buom buom, duar duar duar, 3.000 orang tewas hanya dalam satu pukulan. Su Baliu. Memang, bagaimana Ruan dan pasukan aliansi lainnya menyerang seperti ini, hanya 8 Liu Zongmen yang bisa menahannya, tapi Su Han menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh 100.000 pasukan, dengan darah mengalir seperti sungai. Tulang dan tulang berguling, itu benar-benar bisa bersaing dengan Sekte Baliu, itu bisa disebut Su Baliu. Ini terlalu menakutkan, lebih dari 100.000 orang tidak bisa memenangkannya. Kekuatan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik Realm Dewa Naga tidak terkalahkan, tidak berkutik di hadapannya. Para pembudidaya biasa itu telah menonton di sini, menyaksikan kedua naga itu terus menari di kehampaan. Ada lebih dari 100.000 orang, mungkin itu tidak dapat membantu alam Dewa Naga, tetapi sangat tidak mungkin alam Dewa Naga menjadi seperti Su Han, membunuh darah lawan. Karena serangan alam Dewa Naga benar-benar jarak dekat, di mana seperti Su Han, berdiri di kehampaan, mengendalikan 2 naga raksasa untuk menyerang dari kejauhan. Ini adalah keuntungan ahli sihir. Setelah penyihir berada dalam pertempuran jarak dekat, jika dia tidak bisa mengeluarkan sihir secara instan, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh lawan terlebih dahulu. Ketika 2 naga panjang menyerang, Zhao Chen dengan cepat mundur ke binatang iblisnya. Qian Iron Beast adalah monster menengah tier 3, setara dengan tahap tengah dari alam roh naga seni bela diri, tetapi kecepatan dan kekuatannya sebanding dengan puncak alam roh naga. Wush! Cahaya pedang jatuh dari atas kepalanya.
Zhao Chen mendongak dan melihat sosok berpakaian putih dengan rambut panjang bergetar. Saya tidak tahu kapan itu telah sampai di atas kepalanya. Ini tidak lebih dari mengandalkan naga raksasa itu, tapi kau tidak bisa membunuhku hanya dengan basis kultivasi seni bela dirimu. Ucap Zhao Chen mendengus dingin, kilatan pembunuh di matanya, tidak hanya tidak mundur, tetapi menginjak binatang besi api merah dan sosoknya bergegas menuju Su Han. Apakah dia mencari kematian? Pembangkit tenaga listrik Dewa Naga tidak dapat menekan Su Han. Dia berpikir bahwa dengan kekuatan alam naga, dia masih ingin membunuh Su Han. Ucap para pembudidaya biasa itu menggelengkan kepala, berpikir bahwa Zhao Chen sedang mencari kematian. Tapi saat Zhao Chen hendak mendekati Su Han, dan cahaya pedang Su Han juga terputus, telapak tangan lain muncul dari udara tipis dan menghantam cahaya pedang. Boom! Dengan tembakan ini, serangan pedang segera menyimpang dari lintasan, dan bukannya mengenai Zhao Chen, itu menghantam tanah, menandai sebuah retakan besar. Alam Dewa Naga lagi. Su Han mendongak dan melihat seorang wanita tua muncul dari kehampaan. Wanita tua ini mengenakan jubah brokat, dia memiliki jenis pakaian yang indah dan status yang sangat tinggi. Setelah dia muncul, dia menampar cahaya pedang Su Han, dan segera meraih Su Han dengan telapak tangannya. Bertarung dengan alam Dewa Naga hanya membuang-buang waktu, ucap Su Han sedikit mengernyit, dan elemen sihir angin di sekitarnya dengan cepat mengembun, dan dia memadatkan bayangannya lagi dan berlari ke kejauhan. Segel. Pada saat ini, teriakan dingin datang. Saat teriakan itu jatuh, pria paruh baya lainnya muncul. Pria paruh baya ini memiliki tahi lalat merah di alisnya, dan telapak tangannya menari, tiba-tiba menghalangi kekosongan di depan Su Han. Boom! Pada saat pemblokirannya, sosok Su Han muncul, menabrak dinding kehampaan, dan membuat suara teredam. Ada begitu banyak cara, ucap Su Han menyentuh hidungnya dan menatap mereka bertiga. Aku sudah lama mendengar bahwa di antara 9 sekte di bawah yurisdiksi Zhen Wuzong, ada 3 Dewa Naga, dan sekarang semuanya ada di sini. Bocah sombong, masih ingin melawan 100.000 pasukan yang mengepungmu. Pria paruh baya itu berkata dengan dingin. Su Han meliriknya, dan tiba-tiba berkata, apakah kau buta? Tidak bisakah kau melihat pasukanmu yang hanya berjumlah puluhan ribu? Aku telah membunuh hampir 50.000. Bocah bangsat. Mata pria paruh baya itu dingin, dan dia segera melambai. Wush! Saat dia melambaikan tangannya, dinding tak terlihat yang menyegel Su Han menyusut dengan cepat, dan dia akan meremas Su Han sampai mati. Aku ingin melihat, apakah kau memiliki kekuatan ofensif yang sebanding dengan alam Dewa Naga, dan apakah kau memiliki pertahanan yang sebanding dengan alam Dewa Naga? Ucap pria paruh baya itu. Apa menurutmu kau bisa menghentikan Master Pavilion ini dengan teknikmu? Ucap Su Han. Su Han tersenyum dan berkata, untuk hal-hal yang tidak tahu malu, Master Pavilion ini tidak mau membuang waktu bersama kalian di sini. Kau masih berpikir Master Pavilion ini takut padamu? Buka. Duar. Su Han dengan keras menampar kekosongan, dan dindingnya langsung hancur di bawah tembakan ini. Elemen luar angkasa. Su Han dulunya adalah dewa sihir tingkat ketiga, dan dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena mempelajari perpaduan antara elemen sihir dan seni bela diri, dia telah dipromosikan menjadi dewa sihir tingkat 7. Pengetahuannya tentang elemen magis bisa disebut sempurna, dan dia telah mengendalikan hukum berbagai atribut selama bertahun-tahun, dan orang tua itu ingin menghentikannya hanya dengan mengandalkan dinding hampa. Meskipun 10 kali lebih kuat, elemen sihir Su Han juga akan mampu menghancurkannya dengan mudah. Pria paruh baya itu mengerutkan kening dan tidak bisa mempercayainya. Tembok kekosongan ini, yang dia sebut seni menyegel udara, utamanya untuk memblokir, menghancurkan dengan kekuatan tembok, dan meremas orang sampai mati. Sejak dia menjadi alam Dewa Naga, samar-samar ia telah merenungkan pesona beberapa hukum spasial. Trik ini dapat dikatakan tidak menguntungkan,
bahkan jika alam Dewa Naga dengan level yang sama terperangkap di dalamnya pada tahap awal, ia tidak dapat melarikan diri. Tapi Su-Han bisa menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Dengan pengetahuan spasial Anda, Master Pavilion ini lebih baik dari Anda jika Anda mengarahkan seseorang secara acak. Ucap Su-Han dengan nada dingin, dan tiba-tiba menepukkan tangannya ke tanah. Boom! Tanah bergetar, bumi terkoyak, dan pasaknya tiba-tiba muncul. Engah, engah, engah. Suara semburan darah datang, tetapi dimanapun ada paku, murid yang tak terhitung jumlahnya tertusuk mati. Seseorang di Pavilion Tusen biasa melakukan trik ini, tapi yang dilakukan Su-Han adalah perbedaan antara langit dan bumi. 10.000 orang tewas dalam satu pukulan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.